Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini. Selamat datang di episode yang lain di channel Satrio Wijoyo. Hari ini kita akan membahas Toyota Fortuner tahun 2011 ini. Nanti kita akan membahas lagi Toyota Harrier tahun 2007 di sana. Ada beberapa perbaikan yang kita kerjakan di mobil ini, dan ternyata harganya nggak semahal yang kita pikirkan untuk perbaikan Toyota Harrier itu. Tapi hari ini kita akan fokus untuk belajar mengenai Toyota Fortuner Dieselmatic tahun 2011 ini. By the way, mobil ini dijual di Audi Mobilindo. Tapi sebelum semuanya itu dilakukan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Satrio Wijoyo, agar bisa dibantu untuk subscribe, agar supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Syukur-syukur dapat menghibur dan juga memberikan ilmu. Mohon maaf kalau bahasanya belepotan, karena saya sedikit tidak tenang ya, karena ada sesuatu hal yang harus dilakukan ketika orang sudah dewasa. Oke, mari kita bahas Fortuner ini dari depan ya teman-teman ya. Ini adalah Fortuner diesel tahun 2011, yang mana mesinnya adalah 2KD FTV ya teman-teman ya. Sesudah ini Fortunernya sudah ganti mesinnya. Sebenarnya bukan ganti mesin, tapi turbonya berbeda, yaitu VNT. Sirinya ada hoodnya di sini bolong kalau yang VNT, tapi kalau yang FTV sininya polos. Jadi mesin ini sama seperti yang dipasang di Toyota Innova maupun di Toyota Hilux single cabin ini. Ini adalah Toyota Hilux single cabin tahun 2013. Ini lebih mudahan daripada itu, by the way. Ini dipakai saya dari sejak SMA dan diberikan bapak saya, dan sangat-sangat lovely, unbreakable Hilux, very reliable, super irit. Kapan-kapan kita bahas lagi tentang modifikasi yang sudah ada. By the way, saya ganti downpipe dan juga pasang kaca film. Berikut juga peredam Venom full. Juga saya dikasih perangkat set audio dari masnya saya. Jadi masnya saya itu bos Wika ya, jadi kalau ngasih gitu tuh orang umum soal seperti itu. Nanti kalau diminta ya dilepas lagi. Kita bahas lagi. Ini adalah dagangan kami juga. Ini sebenarnya kalau dibilang mobil yang nyaman, yes, mobil ini nyaman sekali, besar teman-teman. Dan ternyata saya itu melakukan sedikit survei mengenai mobil ini teman-teman. Jadi banyak yang mengira kalau Fortuner itu boros, mobilnya besar terus kelihatannya boros, mobil gagah gitu kelihatannya boros, padahal enggak. Mobil ini minumnya solar, which is 5150, dan konsumsi bahan bakarnya 1 liter ini mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini di warung. Jadi kadang-kadang teman-teman di warung itu parkir sini, karena kita parkir di dalam aja. Seperti itu. Mari kita bahas. Padahal mobil ini konsumsi bahan bakarnya itu 1:14, 1:15, yang mana itu secara finansial sangat irit sekali banget. Nah, kita bahas lagi. Mobil ini tahun 2021, harganya 220 juta nego. Dan ini yang versi Dieselmatic ya. Kebanyakan orang mencari yang matic daripada yang manual, sebab di era zaman sekarang ini traffic tidak begitu bersahabat, terutama di kota-kota besar. Jadi matic lebih masuk akal untuk digunakan. Nah, mari kita bahas sejarah mobil ini. Sebenarnya Fortuner itu masuk di tahun 2006, kemudian ada facelift di tahun 2008. Jadi kalau 2006 itu putihnya di bawah atau di atas, kalau 2008 itu putihnya geser, kemudian facelift lagi di tahun 2011. Ini adalah facelift kedua dari Toyota Fortuner ini. Nah, setelah ini keluar yang versi VNT atau turbonya ada jenongnya itu kap mesinnya, karena Pajero mengeluarkan yang versi VGT, Dakar VGT ya. Jadi yang ini tuh kelasnya Exit, setelah ini kelasnya Dakar VGT. Nah, kalau di dalamnya di tahun 2011 ini dashboardnya sudah pakai bahasa dashboard yang terbaru, jadi sininya meling-meling gitu teman-teman. Sebelumnya
ininya coklat dan ini sampai bawah seperti ini. Nah itu yang versi sebelumnya, tapi ini sudah versi baru. Mobilnya dijual teman-teman, sedikit iklan di Adi Mobilindo. Bagi teman-teman yang pengen beli silahkan mampir IG-nya di Adi Mobilindo atau bisa kontak di 081 125 1314 Satrio. Seperti itu guys. Terus dalamnya di tahun 2014 ada sedikit perubahan mengenai facelift interior, yaitu dashboardnya berwarna hitam. Jadi kalau yang ini itu dashboardnya warnanya coklat sampai 2014, tapi setelah 2014 dashboardnya jadi warna hitam. Itu upgrade minor dari Toyotanya. Di dalam kita akan bahas setelah nanti kita bahas bagian luar dulu. Di bagian depan kita lihat lampunya pakai proyektor teman-teman. Sini proyektor lampu utamanya, ini high beam-nya. Jadi sinarnya walaupun halogen tapi tetap bisa membuat cut off yang bagus. Sesuai ini grillnya chrome. Nah FYI ini adalah bentuk Fortuner paling jumawa yang pernah saya pakai, dan pengalaman saya jual beli mobil spesialis Fortuner, mobil ini yang paling ganteng menurut saya daripada sebelumnya yang membulat. Ini lebih menyudut-nyudut tapi tidak se ekstrim itu gitu teman-teman. Kalau yang setelah ini bentuknya seperti telur teman-teman. Saya agak ya sedikit pro dan kontra, tapi itu kembali ke selera dan juga budget ya teman-teman ya, karena budget menentukan barang seperti itu. Nah di atas ada roof railnya, ini lumayan buat kalau kita punya roof box tinggal beli crossbarnya aja, dan enggak yang crossbar yang nyangkut-nyangkut di sela-sela pintu, karena crossbar yang nyangkut di sela-sela pintu tuh estetiknya berkurang ya. Kalau ini tuh masuk banget gitu teman-teman. Nah di samping ada grill, ada handle chrome, dan handle ini sangat-sangat Toyota sekali karena sama dengan Toyota Hilux, Toyota Innova maupun Toyota lain ya, Vios dan lain-lain. Saya kira kok sama. Dan itu adalah brand image dari Toyota ketika dia membuat mobil itu. Common partsnya banyak sekali, yang mana nilai positifnya kalau ada barang yang rusak banyak sekali spare part atau underdealnya. Nah kita bahas di samping. Mobil ini khas Toyota Fortuner. Di sampingnya ada pilar A, B, C nya ini tebal sekali, dan pilar D nya tidak terlihat karena ini bahasa khas dari Toyota Fortuner teman-teman. Oke, mungkin bahasa saya agak belibet, kita akan membahas di bagian belakang. Facelift yang dilakukan oleh Toyota Fortuner ini di bagian belakang sangat minor ya. Jadi faceliftnya hanya pada lampu dan juga bumper belakang, yang mana bumper belakang ini plastik. Kalau panel ini itu sama persis. Jadi kalau teman-teman punya Fortuner 2007 mau di upgrade sampai terakhir itu 2015 masih bisa tanpa ganti bodinya. Jadi ininya sama, bumpernya aja diganti sama ininya. Ada beberapa paket mobil yang yang ditawarkan oleh beberapa modifikator itu paket upgrade facelift dari Fortuner lama menjadi Fortuner baru seperti itu. Nah peleknya ini juga berbeda. Kalau yang sebelumnya ini palangnya 6 bumpet ya, kalau ini palangnya 6 tapi ada rongga-rongganya di sini seperti itu guys. Terus kita masuk ke bagian dalamnya. Mari kita masuk. Oke. Fortuner ini cukup tinggi, menjadi mobil yang commanding dibanding dengan mobil-mobil yang lainnya. Karena panas, mari kita starter sambil manasin mobilnya. Oh ya, kuncinya seperti ini. Ada lock sama unlock, beda sama kunci Innova V yang full karet seperti itu. Saya suka detail Innova V itu, sayangnya Toyota nggak ngasih kunci model itu ke Toyota Fortuner. Oke, kita coba. Kalau di starter itu spionnya buka sendiri. Kalau dikunci baru nutup sendiri. Jadi kalau di unlock itunya nggak buka sendiri, tapi harus di kontak dulu teman-teman. Oke, mari kita starter.
Mesinnya diesel 2KD 2500 cc, 100 HP dan 250-an Nm. Disalurkan melalui 4 percepatan automatic gear AT, yang mana itu sangat-sangat one tech, sangat-sangat hardcore sekali. Mesinnya tidak rusak-rusak sampai sekarang. Dan pengalaman saya punya Toyota Hilux ini dari baru tahun 2013 sampai sekarang belum ada kerusakan apapun kecuali hanya puli alternator, itu pun karena umur. Seperti itu ya, sangat-sangat keren sekali Toyota dalam mendesain sebuah mesin kendaraan. Nah, kita bahas di sini aja. Setirnya ini kulitnya masih bagus teman-teman. Yang pengen mobilnya dia di Mobilindo 220 juta aja nego, mantap guys. Nah, sini ada audio steering switch untuk naik turunkan volume, mengganti track. Ini mode untuk mengganti mode head unit, mau radio, mau CD dan lain-lain. Di sini ada display, kita pencet tombol display, mengganti ininya. Ini ada kompas, ada suhu temperatur luar, ada average konsumsi bahan bakar, ada konsumsi bahan bakar live, ada average kecepatan dan lain-lain, jam dan begitu-begitu ya. Nah, kita bahas di setirnya. Setirnya ini bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Di bagian speedometernya standar RPM. Di sini ada speedometer, temperatur mesin. Di sini ada fuel meter, dan karena ini matic, di sini ada indikator maticnya. Tapi FYI, penyakit utama Fortuner adalah fuel meternya nyangkut. Jadi ketika bensinnya ini sudah setengah, ini jarumnya nggak mau turun, dia bakal di situ terus. Nanti kalau sudah habis itu tetap di setengah. Jadi itu adalah penyakit utama. Itu wajar dan normal. Diganti di bengkel sudah selesai. Nanti kita bahas lagi untuk masalah itu. Itu adalah tips trik buat mencari Fortuner ya. Kemudian di sebelah kiri kanan ada combination switch yang cukup lengkap. Sini buat sein kanan kiri. Ini diputar untuk fog lamp. Kemudian ini diputar untuk lampu biasa. Kemudian di sebelah kiri, ini kanan ya, di sebelah kiri ini ada wiper. Kalau naik itu sekali dia wipernya, kalau turun dia intermittent, diturun lagi low, diturun lagi high. Nah, untuk intermittent sendiri intervalnya bisa diatur di sini teman-teman. Jadi adjustable juga intermittentnya. Kalau yang di samping paling kiri ini adalah untuk wiper bagian belakang. Nah, di bagian tengah kita lihat ada head unit originalnya. Ini adalah period correct. Di bawah ada tombol hazard, ada defogger belakang, tombol AC seperti Innova V. Di bawahnya ada rear cool. Ini untuk saklar hotel buat AC belakang. Jadi kalau mau ngidupin dari sini bisa, dari belakang pun bisa. Seperti itu. Ini AC-nya dinyalakan. Nah, terus ini seperti itu guys. Terus ini ada tombol buat sensor parkir di bagian belakang. Ini ada corner sensor teman-teman, keren banget. Saya nggak tahu apakah ini sebuah barang yang sudah ada, tapi saya dapat ini sudah ada dan ini original ternyata. Bagus banget teman-teman, jos. Sini ada socket lighter 2 unit kanan kiri, ini matic. Untuk penggunaan matic dan macam-macam transmisi matic bakal saya bahas di episode selanjutnya. Dan ini adalah tweeter di bagian pilar A. Ini kalau Hilux itu walaupun pintunya sama tapi nggak ada tweeternya. Di bawahnya ada cup holder yang ada dekat AC tempatnya, jadi makanan kalian, minuman kalian tetap dingin. Di bagian bawah ini ada immobilizer. Ini ada untuk menutup spion. Ini buat adjustable spion. Ini juga ada 2 ya, saya nggak tahu kenapa ada 2. Nah, ini ada adjustable dimming buat speedometer. Nih kalau diputar speedometernya bakal ngedim, jadi mau seberapa terang speedometer kalian jadi bisa diatur dari sini. Karena ini speedometernya Optitron ya, kalau kita matiin mesinnya semuanya gelap seperti itu guys. Nah, di bagian atas ada tempat kacamata, keren sekali karena jarang banget ada tempat kacamata.
Ini buat switch lampu, dipencet ya, touchscreen tapi kapasitif. Wah, touchscreennya jelas, bercanda ya teman-teman. Nah, di bagian belakang mobil ini sangat luas banget, 7 penumpang, sangat worth it, harganya 220 jutaan. Menurut saya sangat-sangat worth untuk dibeli di tahun 2021 ini. Mobilnya gagah, bentuknya oke, pajaknya masuk akal, dan yang jelas biaya operasional untuk mobil ini dipakai itu sangat rendah. Yakin, asli, saya nggak bohong. Isinya solar. Seperti itu teman-teman. Satria Wijaya pamit. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya di channel Satria Wijaya. Main-main juga ke Instagram saya di @satriadewijaya, maupun di email apabila teman-teman mau mencari mobil dan lain-lain di adimobilindo.official@gmail.com. Satria Wijaya pamit. Salam Satria Wijaya pamit. Thank you.